belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Wih, ini udah bulan 10, bulan Oktober. Bentar lagi bulan Desember, ada hari Natal. Aku sudah siapkan baju Natal dan juga sudah ikut panitia Natal dong. Aku kan mengasihi Tuhan Yesus, jadi aku ikut panitia Natal. Tapi aku butuh teman nih. Kira-kira siapa ya yang mau jadi kawan aku ya, ikut panitia Natal ya? Pak, cepat ceter. Pak, cepat ceter. Pak, cepat ceter. Ter. Pak, cepat ceter. Pak, cepat ceter. Dodo. Ah, Nah, kamu kan lagi di sini. Aku mau nanya nih, apa itu? kamu mau nggak ikut panitia Natal tahun ini? Natal? Iya, Ngapain? ikut panitia loh. Ah, malas lah. Nggak kerjaan aku lah. Dodo, ayo dong kita ikut panitia Natal. Aku duduk aja, ambil nunggu nasi bungkus. Nah, kan Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dia lahir ke dunia dan menyelamatkan kita. Ayo dong kita ikut panitia Natal, tanda kita mencintai Tuhan Yesus. Masa kamu nggak mau sih? Ngapain aja lupa yang Natal? Ya ikut panitia lah, kita merancangkan Natalnya. Bisa jadi kamu sebagai orang yang membantu untuk mempersiapkan peralatan, mendekorasi ruangan. Mau ya? Ayo dong. Oke lah. Yes, aku ada teman nih. Ayo Lek, siap-siap kita. Oh iya, kita mau rapat panitia Natal. Ayo kita yuk, siap-siap yuk. Ayolah. Oke. Nggak pakai cerita. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan, berkati kami mau memuji nama-Mu dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami supaya kami tertib Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita melakukan pujian kita, yuk mari kita ucapi kata kunci kita. Apa kata kunci kita? Belajar dan berlatih untuk melakukan pelayanan yang lebih baik. Oke, yuk kita angkat lagu pujian kita. King Kong badannya besar. Yang semangat ya adik-adik. King Kong badannya besar, Aneh, kakinya pendek, lebih aneh binatang
Tetap semangat ya adik-adik memuji Tuhan. Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kong badannya Besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bersama Tuhan kita bisa, mau kita besar, kita kecil, kita pendek, dan kita tinggi, semua dicintainya Tuhan. Oleh karena itu, ingat ya adik-adik, bersama Tuhan kita bisa. Mari kita angkat lagu pujian kita ini, bersama Tuhan, aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Kita angkat ya lagu kita dari awal. Big or small. Semangat ya adik-adik semuanya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa,
Jagoan Sigu, mari kita kumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita ucapkan ayat persembahan kita. 2 Korintus 9 ayat 6. Ucapkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Jagoan Sigu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Tuhan, hari ini kami akan mengumpulkan persembahan kami. Berkati Tuhan agar persembahan kami ini kami berikan yang terbaik dan yang tulus dari hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jagoan Sigu, mari kita angkat pujian kita, 5 roti dan 2 ikan. Sembari kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Oke, Jagoan Sigu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dari semalam sampai pagi hari ini Engkau masih memberkati kami dan menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, bahwa Engkau Bapa yang sungguh baik kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jagoan Sigu, mari kita angkat lagu penyembahan kita, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
gerah kali hari ini bah, panas sekali cuacanya. Aduh, nggak ada lagi kipas ini. Aduh, Kak Win, Gerah kali. kakak merasakan nggak cuacanya hari ini panas sekali? Panas lah Del, kau tengok itu Del, panas sekali. Iya, aku pun juga merasakan panasan Kak. Iya. Kayaknya siang-siang terik panas gini apa yang lebih enak kita minum biar supaya seger ya Kak ya? Ih, es buah lah. Oh iya ya Kak ya? Sama rujak ya kan, enak kan? Enak kali tuh Kak. Iya ya. Berarti kita masak es buah sama rujak kan? Iya Kak ya Kak, supaya seger juga kita. Iya. Dek, sini dulu Dek. Ya Kak? Kak Winnie sama Kak Delvina minta tolong nanti ambilkan buah ya di depan. Ya Kak. Tapi Kak Winnie sama Kak Delvina kan buat cepat-cepatan siapa yang jual masak. Nanti bos bantu Kak Winnie, Mita bantu Kak Delvina. Tapi Ya, Kak. Kita uji coba dulu ya. Kita buat dulu es buahnya. Bos ambil 2 buah dan juga Mita ambil 2 buah ya. Oke, ambil buahnya di depan ya. Ya Kak. Apa dong? Udahlah. Iya, kau udah makan siang juga? Oh iya ya, udah besar perutmu. Halo Joni Dodo. Halo Mita Imuts. Halo Joni. Iya. Kami mau ngambil buah disuruh Kak Winnie. 2. Ambillah. Kasih. Bos tadi suruh Kak Winnie ambil buahnya 2 kan? Iya Mita. Iya kan? Woi, bilanglah terima kasih woi. Oh, mas sekali pun aku tadi disuruh ambil 2, ambil 6 lagi. Joni, kami disuruh lagi ambil buah. Berapa banyak? 6. Bos? 6. Iya. Bisa rupanya kalian bawa 6 sebanyak itu? Bisa lah. Nanti jatuh. Nggak jatuh tuh. Ya udahlah, ambillah. Kalau bisa ambil keranjangnya. Iya, sebaiknya pakai keranjang. Bisa Aku ambil keranjang aja dulu. Kita ambil keranjang. Pakai keranjang bos, nah, kan? Jatuh kan? Biar kamu nggak kesusahan, kan jatuh lagi kan? Mita udah siap dia ngambil. Bisanya aku. Nanti jatuh lagi. Bos punya Kak Delvina udah mau selesai loh. Tapi kurangnya 10 lagi. Iya, punya Kak Winnie juga. Tapi sayangnya aku dimarahi karena lama kali aku datang. Itulah kau kan nggak mau bawa keranjang. Bos, Mita, kalian ngapain lagi datang ke sini? Mau ambil buah. Ambil buah, berapa? 10 lagi. Mana keranjangmu buas? Bisanya aku. Yaudah ambil lah. Kalau bisa ambil lah keranjangmu buas. Nanti jatuh Bisanya lagi. aku. Tadi aja jatuh 6 ya kan? Enggak. Nggak mau dikasih tahu deh. Ambil buas. Kan jatuh kan? Kan? Begitu buas ambil buas. Kan? Kasih lagi. Buas. Ini buas. Nggak mau diambilnya. Buru-buru dia. Salam jagoan Sigu. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi ya. Saya percaya, Om Ebit percaya semua kita dalam penjagaan Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya ayo kita berdoa bersama-sama. Semua lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur Bapa buat hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami diizinkan Tuhan lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukakanlah pikiran kami Bapa, supaya kami mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami, berikan hati yang tentram di dalam nama Yesus, dan kami mengerti firman Tuhan, dan kami mempercayai firman Tuhan, kami melakukannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jagoan Sigu, kita sudah belajar banyak ya tentang kebiasaan-kebiasaan baik sebagai seorang murid Kristus. Ya, semua kita jagoan Sigu
dimanapun kita berada, kita ini adalah jagoan-jagoannya Kristus. Amin. Siapa kita? Kita adalah jagoan Kristus. Jagoan Sigu? Yes, I am. Amin. Kita adalah jagoan Sigu. Siapa arti Sigu? Sigu itu adalah singa Yehuda. Singa Yehuda itu adalah Yesus sendiri. Berarti teman-teman semua, kita ini adalah jagoannya siapa? Jagoannya Yesus. Atau dengan kata lain, kita murid-murid Kristus. Amin. Tuhan pingin supaya kita menjadi murid-murid Kristus yang memiliki kebiasaan yang baik. Kita udah belajar dalam waktu 2 bulan ini memiliki karakter Kristus. Yang pertama adalah kita menjadi murid-murid Yesus yang bertanggung jawab dan rela berkorban. Amin. Yang kedua, kita menjadi murid-murid Yesus atau jagoan-jagoan Sigu, di mana kita menjadi pribadi yang murah hati. Amin. Nah, sekarang kita belajar menjadi murid-murid Yesus atau jagoan-jagoan Sigu yang excellent di dalam melakukan apapun. Boleh ikutin Om Ebit katakan excellent. Ya, excellent. Nah, excellent itu apa artinya? Kita memberikan yang terbaik ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita ada di rumah, ada di sekolah, ada di gereja, ada di tengah-tengah pergaulan kita bersama teman-teman kita, kita harus menjadi murid-murid Yesus yang excellent. Nah, kali ini kita belajar tentang excellent tentang apa? Bahwa kalau kita excellent, kita harus mau mengupgrade. Apa ya Om Ebit artinya mengupgrade? Mengupgrade itu gini, kita mau memperlengkapi diri kita untuk lebih baik lagi. Ya, untuk lebih ahli lagi, untuk lebih memiliki pengetahuan lebih luas lagi, untuk kita memiliki karakter lebih baik lagi dari hari ke hari. Jadi kita harus memperlengkapi diri kita. Lewat apa? Lewat belajar, lewat kita apalagi ikut pelatihan. Lewat apa lagi? Mungkin kita lewat nengok di YouTube, lihat perbuatan orang yang lebih bagus atau pelajaran yang lebih bagus, kita bisa terima itu. Berarti kita sedang memperlengkapi diri kita untuk lebih baik lagi. Nah, tadi sebelumnya kan jagoan-jagoan Sigu, lihat nggak adegan bagaimana Dodo dan Joni bersama Boas dan Mita, mereka sedang ngapain itu? Mereka sedang akan membuat jus buah yang dibuat oleh Kak Windy dan Kak Delvina. Ada hal yang menarik loh, jagoan-jagoan Sigu, bahwa Boas yang dia adalah timnya Kak Windy dan Mita itu timnya Kak Delvina, Boas membuat kesalahan. Kenapa? Karena dia tidak mau memperlengkapi dirinya dengan apa? Dengan keranjang seperti Mita. Coba lihat tadi. Dalam mereka membuat es buah, Boas dan Mita disuruh oleh timnya, kakak-kakaknya untuk mengambil buah. Pertama kali dua buah kan? Dan mereka bisa bawa, karena tangannya 2. Bisa mereka bawa, gak ada masalah. Tapi coba lihat, ketika kedua kalinya disuruh oleh Kak Windy dan Kak Delvina untuk mereka mengambil berapa buah? Berapa? 6. Waktu disuruh ngambil 6, Boas bilang apa? Bisanya aku, bisanya aku. Nyatanya waktu mereka ngambil buah, apa yang terjadi dengan Boas? Buahnya berjatuhan. Memang karena 6 masih bisa diambil, dikumpulin dan mereka pergi. Mita bagaimana? Punya masalah waktu bawa 6 buah? Enggak punya masalah. Kenapa? Karena Mita mau memperlengkapi dirinya dengan mengambil keranjang. Dia tinggal masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai, dia bawa keranjangnya. Dan akhirnya diserahkan kepada Kak Delvina. Kak Delvina senang. Tapi bagaimana dengan Boas? Boas datangnya terlambat. Kenapa bisa terlambat? Karena dia harus bawa 6 tadi berjatuhan, ambil lagi, bawa lagi, akhirnya terlambat. Padahal mereka sedang lomba itu kan. Kau ini jadi marah deh. Tapi nggak sampai di situ aja loh, jagoan Sigu. Kau ini dan Kak Delvina suruh mereka ngambil berapa lagi? 10 buah, karena dikit lagi. Mungkin mereka mau buat banyak mungkin ya. Tapi waktu mereka datang, Boas tidak memperlengkapi dirinya. Sementara Mita, dia tetap bawa keranjangnya. Dia bawa, dan akhirnya Mita dengan mudah menaruhkan sampai 10. Tapi Boas,
Ketika dia kumpulin, mungkin ada sampai 6 atau 7, berjatuhan. Mita udah pergi, udah sampai ke tempatnya Kak Delfina. Tapi Boas harus ngumpulin lagi. Sampai akhirnya mungkin karena terburu-buru, dia lari dan berjatuhan. Dia bilang, nggak sempat lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita nggak tahu ceritanya, tapi bisa kita prediksi atau kita ramalkan bahwa Kak Wi ini pasti jadi kalah dari Kak Delfina. Dari cerita ini, jagoan Sigu, apa yang bisa kita pelajarin? Yang kita pelajari adalah ketika Boas tidak memperlengkapi dirinya, atau bahasa kerennya gini, tidak mengupgrade dirinya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia nggak bisa melayani dengan yang terbaik. Masih ingat nggak kata kunci kita? Kata kunci kita adalah belajar dan berlatih untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Betul nggak? Bisa nggak kita melayani dengan yang terbaik kalau kita nggak memperlengkapi diri kita? Nggak bisa. Coba dengan Mita tadi, dia perlengkapi dengan keranjang, sehingga apa? Dia bisa memberikan yang terbaik. Waktu disuruh ngambil 6, sampai 6 bisa dapat, dia cepat bawa kepada Kak Delfina. Disuruh Kak Delfina 10 lagi, bawa lagi, diperlengkapi dirinya. Kalaulah tadi itu sampai mungkin 50 buah, mungkin Mita akan bawa keranjang yang lebih besar kan, supaya dia bisa bawa. Kenapa? Mita sadar bahwa dia perlu memperlengkapi dirinya, mengupgrade dirinya. Supaya apa? Supaya dia bisa melakukan pelayanan yang terbaik. Tapi Boas tidak seperti itu. Nah, ini hanya cerita aja ya, bukan berarti Boas seperti itu. Ini hanya cerita aja. Dari sini, jagoan-jagoan Sigu kita belajar bahwa untuk menjadi murid Kristus yang memiliki karakter atau kebiasaan excellent, kita perlu memperlengkapi diri kita untuk lebih baik lagi. Jagoan Sigu, kenapa jagoan Sigu sekolah mungkin dari TK, sekarang SD, nanti akan SMP kan, seperti abang-abang, kakak-kakaknya atau orang tua kita, dari SMP naik ke SMA atau SMK, kalau punya kesempatan bisa kuliah atau kursus. Artinya apa? Mereka memperlengkapi dirinya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Untuk apa? Supaya dia bisa melakukan pelayanan untuk Tuhan, untuk sesama, bisa lebih baik lagi. Benar gak? Kira-kira jagoan Sigu, bisa gak kita bekerja di sebuah tempat, katakanlah misalnya ya, memperbaiki mobil? Mau gak pemilik bengkel memperbaiki mobil, memperkerjakan seorang anak lulusan SD? Mau gak? Gak bakalan. Kenapa? Anak-anak lulusan SD selain gak boleh, tapi kan gak punya keterampilan untuk memperbaiki mobil yang rusak, betul gak? Tapi yang akan diperkerjakan oleh pemilik bengkel mobil adalah paling sedikit dia adalah tamatan SMK mesin otomotif. Kenapa? Dia udah punya keahlian. Nah, jadi kita perlu mengupgrade, kita perlu memperlengkapi untuk lebih baik lagi. Ayo jagoan Sigu, mari kita perlengkapi diri kita. Harus sungguh-sungguh belajar, harus mau berubah. Kalau karakternya suka ngambek, suka ngomong kotor, suka cakap kasar, ayo bertobat. Belajar gini, bagaimana saya memberkati orang lain lewat perkataan saya. Mungkin kita lihat ada teman kita, dia ini kalau ngomong lembut ya, dia kalau ngomong sopan ya. Ayo kita belajar dari dia. Kita perlengkapi diri kita dari cara dia ngomong. Ya, atau yang lain, dia kalau misalnya ngerjain sebuah tugas, dia bertanggung jawab. Selesai tugasnya baru dia main-main gitu ya. Nah, kita belajar dari dia. Mungkin dari abang kita, kakak kita. Gak apa-apa kita belajar dari mereka. Itu namanya kamu memperlengkapi diri. Ada satu cerita, jagoan Sigu, Om Ebit ingat ya, ada satu cerita di dalam Alkitab, khususnya di kitab Ezra. Tokoh ini mungkin sering kita dengar, namanya Ezra. Ezra ini waktu itu bersama-sama orang Israel ada di pembuangan Babel selama 70 tahun. Tapi berkat kasih karunia Tuhan, pada waktu itu ada nama Raja Persia, itu adalah Raja Artasasta. Dia mengizinkan sebagian besar orang Israel kembali ke Yerusalem. Dan pada waktu itu Ezra ikut pulang. Apa yang Om Ebit mau ceritakan dalam kisah ini adalah bagaimana Ezra itu
adalah seorang terpelajar, dia mau memperlengkapi dirinya untuk lebih baik lagi. Om Ebit mau bacakan satu ayat, ya 2 ayat nanti ya. Ezra 7 ayat 6. Om Ebit bacakan buat kita. Demikian bunyinya. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Nah, jagoan Sigu, kalau kita menyimak apa yang disampaikan di Ezra 7 ayat 6 ini, dikatakan bahwa Ezra itu adalah seorang ahli kitab, mahir dalam kitab Taurat Musa yang pada waktu itu dipakai oleh bangsa Israel. Berarti dia udah mahir loh. Tapi apa yang terjadi? Di ayat berikutnya dijelaskan bagaimana tentang seorang Ezra. Bisa jadi Ezra kalau kita pikir-pikir ya udah wajar aja sih, dia kan udah mahir ya, gak perlu belajar lagi. Katakanlah dia mungkin udah jadi doktor gitu ya, dia udah hebat gitu. Tapi apakah dia akan belajar lagi? Apakah dia akan memperlengkapi dirinya? Dijelaskan di ayat yang ke-10, apa dikatakan? Ezra 7 ayat 10, Om Ebit bacakan ya. Ezra 7 ayat 10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Wow, ternyata di ayat 10 ini dikatakan Ezra bertekad untuk apa? Meneliti lagi Taurat Tuhan. Tadi dibilang di ayat sebelumnya apa? Ezra itu udah mahir loh. Tapi dia tidak puas, dia tidak cukup sampai di situ. Dia mau memperlengkapi dirinya lagi. Dia mau lagi belajar, mengupgrade dirinya. Lihat, Ezra aja yang udah mahir, dia mau loh. Jagoan Sigu, bagaimana dengan jagoan Sigu semua di rumah? Maukah kita bilang begini, aku mau belajar lagi, aku mau terus belajar. Ya, sekalipun jagoan Sigu mungkin ada waktu untuk bermain HP, bermain game, tapi ingat baik-baik, kita harus menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus yang cerdas dalam menggunakan media sosial, gadget, internet, dan kita harus bisa menggunakan media itu semua untuk memperlengkapi diri kita lebih lagi. Jangan hanya untuk bermain game, media sosial tanpa ada yang ditingkatkan dalam diri kita. Jadi Om Ebit mau dorong kita semua di sini. Ayo kita melakukannya untuk mengupgrade diri. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melakukan pelayanan yang terbaik, yang lebih baik lagi. Ya, pelayanan untuk Tuhan Yesus, Bapa kita, dan juga pelayanan untuk siapa? Untuk sesama kita. Di rumah, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, bahkan untuk guru, untuk teman-teman. Ayo dong kita lakukan. Amin. Itu dia jagoan-jagoannya Tuhan Yesus. Ya, satu ayat yang terakhir Om Ebit mau bacakan buat kita di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, jagoan Sigu. Saya percaya jagoan-jagoan Sigu semua, murid-murid Yesus, pemimpin yang ada di rumah, yang ada di mana saja pun, dengarkan baik-baik. Tuhan ingin supaya apa? Mari kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan, ayo kita berikan yang terbaik. Kita perlengkapi diri kita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri pun sudah memberikan yang terbaik buat kita. Ayo kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Bukan hanya untuk menyenangkan hatinya, karena Tuhan menyayangi kita bukan karena perbuatan kita, bukan. Kita melakukannya karena kita ini mengasihi Tuhan. Kita ingin melayani Dia dengan yang terbaik. Kita mau melayani sesama kita dengan yang terbaik. Mari kita perlengkapi diri kita. Apa kata kunci kita? Kata kunci kita adalah belajar dan berlatih untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Om Ebit percaya kita mau memperlengkapi diri kita supaya kita bisa memberikan pelayanan terbaik.
Mari kita berdoa. Semua lipat tangannya. Ya, lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami belajar satu kebiasaan baik atau karakter dari seorang jagoan Sigu atau murid-murid Yesus, yaitu kami mau menjadi jagoan Sigu yang excellent. Ketika kami melakukan segala sesuatu, kami mau melakukannya dengan excellent, memberikan yang terbaik dengan cara kami mau memperlengkapi diri kami, dengan latihan, dengan belajar tentang karakter, tentang pengetahuan, tentang sikap-sikap. Kami mau belajar lagi untuk lebih baik lagi, karena kami mau melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama kami. Tolong kami Bapa. Bapa, kalau selama ini kami melakukan pelayanan, kami mau menghormati orang tua kami, melayani keluarga kami, melayani Tuhan, hanya biasa-biasa saja. Mungkin ada yang semakin buruk. Hari ini kami bertobat. Kami mau memperlengkapi diri kami dengan pengetahuan, dengan sikap, dengan pelatihan dan belajar, supaya kami lebih baik lagi dan memberikan pelayanan buat Tuhan dan sesama kami lebih baik lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tolong kami Bapa, berkati kami Bapa. Bahkan dalam sekolah kami mau terus memperlengkapi diri dengan lebih baik lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman ibadah anak Sigu minggu ini. Yang pertama, minggu depan kita masih ibadah online di YouTube. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap setia melakukan saat teduh dan melaporkannya ke grup WhatsApp setiap hari. Yang ketiga, jika jaringan persembahannya sudah penuh, dapat diantar ke gereja. Dan yang keempat, bagi anak yang mau melayani, harap hubungi pembina gereja anak Sigu. Sekian pengumuman kita, Tuhan Yesus memberkati. Baik jagoan Sigu, ibadah kita sudah selesai. Mari kita akhiri ibadah kita ini. Kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan memulai dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tetap berdoa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita, jagoan Sigu, untuk kita terima berkat dari Bapa kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.